Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, kali ini gue akan balik konten lagi nih buat kalian semua. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Semoga sehat walafiat ya kan. Semoga rezekinya lancar ya kan. Dan ya disehatkan lah dalam mencari rezekinya. Nah, kali ini gue balik konten lagi. Seperti biasa nih, gue kalau misalkan di hari libur ya, kali ini hari Sabtu, masih hari Sabtu mungkin jam setengah 9 ya, jam setengah 9 ini gue cuma mau update aja sih ya, update ikan-ikan gue yang ada di indoor ini ya kan. Salah satunya ya ini red starum nih. Kalau misalkan gue lagi weekend kayak gini, pagi-pagi ya udah nih tinggal nongkrong ya kan di depan ikan. Tuh ada uranti gue nih yang ini masih belajar flaring tuh, masih kecil sob. Mungkin di size ya 15 cm juga masih belum ada nih, masih 13-an lah. Nah, sorry nih, gue lagi batuk-batuk juga nih. Jadi agenda gue kalau misalkan pagi-pagi nih, gue kasih makan ikan-ikan gue. Nah, ikan gue ini rata-rata gue kasih makan ulat Hongkong sob. Apalagi cana-cana maru yang lagi gue progres. Termasuk ini juga nih lagi gue progres tuh. Bisa kalian lihat ini ada red centarum, matanya udah merah banget ya. Gokil banget ini, matanya udah merah banget. Nih, tuh cabung-cabungnya juga udah di tiap bar tuh. Nih gua pindahin dia. Nah, tuh dia cabung-cabungnya tuh. Nah, tuh dia tuh ya. Cabung-cabungnya udah di setiap bar ya. Dan ini masih terus gue progres. Gue progresnya di air ketapang, cuma ketapangnya nih gue pakai ketapang daun dan ini cuma tipis-tipis aja nih. Jadi masih cenderungnya masih lebih banyak air beningnya dibanding ketapangan kayak gitu sob. Dengan settingannya gini aja nih, polosan, nggak pakai substrat juga. Cuma yang gue suka dari red starum gue ini adalah matanya sih. Matanya tuh merah banget tuh, asli ya, bisa kalian lihat tuh matanya merah banget. Nah gue juga sejujurnya gue jarang kasih makan dia pakai udang sob ya kan, karena rata-rata orang bilang banyak yang bilang kalau misalkan buat mata maru biar jadi merah gitu kan, pakai udang gitu. Nah kalau gue pribadi, gue kasih makan maru gue yang di indoor, semi outdoor maupun yang di treatment galon, karena ini gue masih progresnya ke cabung terus ke bunga juga, jadi gue full kebanyakan gue kasih pakan hidup. Nah ini salah satunya adalah pakannya pakai ulat Hongkong gitu. Nah kenapa gue pakai ulat Hongkong, karena proteinnya juga oke banget buat pertumbuhan cabung di cana maru. Jadi itu ya gampang lah gitu dibanding gue nyari cacing ya kan. Walaupun tinggal di belakang rumah tinggal cari doang sih, cuma kayaknya lebih simpel beli ulat Hongkong. Dan banyak juga kalau misalkan kalian beli di toko burung tuh pasti ada ulat Hongkong. Kalian beli 5.000 juga udah dapat banyak banget sob gitu. Dan nah satu lagi enaknya kalau misalkan ulat Hongkong ini ya, ulat Hongkong ini jadi gue biasanya gue kasih makan ulat Hongkong gue ini pakai pelet-peletan. Nah pelet-peletannya itu bisa jadi ya pelet ikan lah gitu. Jadi nutrisi yang dimakan ulat Hongkong ini jadi bertambah. Jadi kandungan si ulat Hongkongnya pun jadi bertambah gitu sob. Nah ini biasanya kalau gue kasih makan cuma sekali doang sih sob, di pagi hari kayak gitu. Di pagi hari paling gue kasih 1 atau kasih 2 ulat Hongkong gitu. Nah biasa nih kalau misalkan kalian kasih makan ikan, nah tuh harus dimainin dulu kayak gini. Nah kenapa harus dimainin seperti itu? Biar si ikannya ini nggak mager sob gitu. Kalau misalkan kalian punya ikan yang mager gitu, yang di pojokan terus gitu kan, udah mager banget, ya udah tuh cara-cara, ataupun ada yang takut-takutan nih. Biasanya ikan baru tuh takut tuh karena belum menguasai tanknya lah, belum menguasai daerahnya. Jadi kalian harus kasih pancingan dulu nih kayak gini, dimain-mainin ya kan. Tuh kalau misalkan kalian rasa udah oke, kasih makan nih, taruh tuh. Nah
Tuh satu udah gue kasih makan, gue mau dua kali lah, gue kasih satu kali lagi karena biasanya gue cuma kasih makan satu doang sob, per hari satu gitu. Jadi size-nya si ikannya juga gak terlalu cepet besar lah gitu, jadi nyantai aja, gue nggak ngincer size jadi jumbo banget juga enggak gitu. Nah begitu pula dengan Asiatica gondrong gue satu ini, wow ya kan. Mentalnya emang si Asiatica ini oke banget sih. Cuma sayangnya memang Asiatica sekarang kayak udah nggak ada harganya sih sob ya. Asiatica. Padahal kalau gue lihat ya cantik-cantik aja tuh, bagus-bagus aja tuh ya kan. Kayak gondrong kayak gini tuh. Nah Asiatica pun gue kasih makannya si ulet Hongkong. Nah entah yang gue rasa atau perasaan gue aja tuh gimana, tapi kalau misalkan gue kan udah kasih makan ulet Hongkong ini mungkin udah 2 mingguan lah, rutin lah, 2 minggu rutin terus. Gak gue kasih pelet-peletan, gak gue kasih maggot kering, udang kering gitu, full ulet Hongkong. Yang gue rasa adalah kayaknya si dorsal atau finnya itu kayak lebih apa ya, lebih tegak gitu, lebih tegak ke atas gitu. Mungkin berpengaruh juga ke proporsi badannya, oke, pasti berpengaruh. Mungkin berpengaruh juga ke tulang-tulang si finnya kali sob ya, gue juga nggak ngerti banget, cuma yang gue rasain, yang gue lihat sih kayaknya seperti itu. Ini pun sama ya, kita kasih main dulu segala macem ya kan. Habis itu baru kita kasih makan. Nah biasanya juga sama nih, gue per hari di pagi hari cuma satu kali doang gue kasih makannya. Jadi rata-rata ikan gue ini emang gue kasih makannya sehari tuh satu kali aja, nggak banyak banget, makanya size-nya juga nggak terlalu cepat besar gitu. Kita kasih makan dulu. Nah si malu dia, nah tuh dia tuh makan. Nah kalau Asiatica gue kasihnya satu aja gitu sob. Nah ini dia satu lagi. Kalau kalau di sini gue indoor cuma ada 3 doang sob. Asiatica, Raten Tarum gue, sama si Auranti kecil ini nih. Sebenarnya dia ini flare-nya masih flaring tipis-tipis sob. Dan dia kebanyakan sih maunya dia flare-nya pakai patung. Nah tuh ya, tuh masih tipis-tipis flare-nya. Ini Auranti yang gue dapet ini WC ya sob ya, jadi tangkapan alam. Gue beli dari sortiran dan alhamdulillah sih, kalau menurut gue sendiri ya, bukan buat kontes segala macam ya, termasuk oke lah menurut gue, karena gue jarang banget pelihara Auranti. Sebenarnya gue jarang banget karena kebanyakan gue tuh peliharanya maru semua. Cuma menurut gue ya lumayan aja lah kalau untuk ikan Auranti ini. Kalau misalnya kalian lihat gimana, coba komen di tulis di kolom komentar ya, gimana menurut kalian Auranti gue ini kedepannya kayak gimana, dan progresnya ini yang oke tuh seperti apa. Karena jujur aja gue jarang banget ngekip Auranti sob, asli jarang banget gitu. Mungkin ini Auranti kedua ya atau ketiga gue lah. Selebihnya sih gue banyaknya Cana Maru gitu. Nah Auranti ini juga terkadang gue kasih, kebanyakan sama gue kasih si ulet Hongkong. Cuman kali ini gue mau kasih dia pelet. Nah gue kasih ke dia pelet biar apa ya, biar karena Auranti ini kan warnanya juga bagus ya, dominan warnanya tuh kayak kuning, biru, ada kehijau-hijauannya juga gitu. Jadi kali ini mau gue kasih pelet yang punya pigmen warna gitu, biar warnanya makin bagus. Oh ya, dan katanya kalau untuk penggunaan pelet pun di Auranti ini nggak boleh terlalu banyak ya. Kalau misalkan banyak nanti dia akan ada berpunuk ya, berpunuknya tuh di sisi ini tuh, di sisi dekat palanya tuh dia bisa jadi berpunuk. Itu sih yang gue baca-baca dari sosial media ya, sepertinya sih katanya sih seperti itu. Dan gue juga karena suatu kali gue kayak full dia pakai pelet, mungkin gue nya kebanyakan ya gitu, gue ngepost dia kebanyakan, jadi memang ada tuh punuknya.
Nah setelah itu baru gue kasih makan dia pakan alami juga, ulat hongkong, terus cacing juga, terus gue selingin pelet juga gitu. Jadi pemberian pelet mungkin ya nggak terlalu banyak lah buat si ikan ini gitu. Oh ya, ini kita tinggal kasih makan treatmentan gue yang di luar, karena mungkin di next kontennya gue mau bongkar 1 galon ya sob ya, karena mungkin udah 1 bulanan lah mungkin yang kita progres di outdoor. Nah ini kita bawa lot hongkongnya, karena untuk progresan di luar juga gue pakai lot hongkong. Nah lokasinya tuh di situ tuh ya, yang kita treatment di galon. Ada 2 galon, yang satu adalah red barito, satu lagi red Pangkalan Bun SBK. Nah yang ini yang Pangkalan Bun nih, kalau nggak salah yang ini yang Pangkalan Bun. Kelihatan nggak ya? Oh udah airnya udah hitam banget ya, udah nggak kelihatan nih kesikannya. Nah ini tuh kelihatan nih. Nah ini red baritonya tuh, red barito. Yang ini yang Pangkalan Bun sob, cuma nggak kelihatan nih. Udah kita langsung kasih makan aja ya. Kasih makan juga sama gue pakai ulat hongkong. Per hari tuh gue kasih makan 1 kali aja, gak banyak-banyak, karena gue nggak mau terlalu ngepush sesi ikannya juga buat ngejaga sesnya. Nah tuh kita kasih tuh, langsung direspon dan langsung dimakan. Yang satu lagi, nah tuh dia tuh ikannya tuh. Nah kalian juga kalau misalkan di outdoor nih harus sering dicekin nih. Kalau misalkan kalian kasih makan nih, sama aja. No, dikasih main dulu. Biar apa? Biar kalian tahu bahwa ikannya nih masih ada gitu, masih hidup gitu, dan nggak gimana gitu. Nah baru kita kasih makan. Nah kalau respon kayak gitu, berarti dijamin ikan yang ada di dalam ini pasti sehat gitu. Kita kasih makan 1 kali lagi. Biasanya sih gue cuma kasih makan dia sehari 1 maggot. Cuma di weekend ini, di hari Sabtu, gue mau kasih dia 2 kali. Nah mungkin nanti gue mau bongkar nih salah satunya, mungkin si Pangkalan Bun atau di red barito ya. Kita lihat aja nanti gue bongkarnya yang mana gitu, karena mungkin udah sekitar 1 bulanan lah sini gue treatment di outdoor gitu. Gue juga nggak tahu hasilnya kayak gimana, karena ini kan gelap juga ya, gue nggak ngeliat juga nih, nggak bisa kelihatan bahwa udah ada cabungnya atau belum. Dan terlebih lagi musim ini kan udah bulan-bulan itu udah masuknya musim hujan, jadi mungkin dia juga nggak terlalu kena sinar matahari yang tepat banget. Cuma gue juga masih penasaran sih dalamannya tuh dia udah seperti apa. Yang penting sih intinya ya, kalau masih 1 bulan, yang penting si ikannya sehat aja itu udah cukup sih. Itu sehat udah cukup, karena biar bisa kita lanjut lagi buat di treatment outdoor lagi gitu sob. Oke, mungkin cukup sekian dulu aja video konten kali ini ya, nemenin gue buat ya keseharian. Kalau misalkan di weekend ya tinggal kasih makan aja gitu kan, namanya kita punya hobi ya kan. Kalau udah ada waktu luang ya kan di weekend, sehari seminggu Senin sampai Jumat kerja, weekendnya ya udah ngeluangin waktu buat maintain si ikan ini karena hobinya gitu sob. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gua buat bantu terus support gua bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.